Spartacus Season 2 Episode 7. Diperlihatkan sekelompok para pedagang budak melakukan transaksi penjualan mereka, di mana Lucius menyamar sebagai pembeli untuk membeli para budak di sana dengan segera. Sementara pedagang tersebut mengeluhkan penjualannya yang kini menurun akibat minat petinggi Romawi yang sudah tidak tertarik membeli para budak, di mana hal tersebut diakibatkan karena pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Sparta di Capua. Di tengah-tengah transaksi itu, Spartacus dan Argon berhasil menyelinap masuk di antara mereka untuk membebaskan para sandera di sana, dengan tujuan berekrut menjadi bagian kelompok dan menghancurkan Romawi. Tak hanya itu, sebagian budak di sana merupakan satu bangsa dan satu suku dengan Argon, dan hal itu sangat menguntungkan buat mereka. Sementara Gannicus kini berada di pasar dan tak sengaja melihat Claudius Glaber dan antek-anteknya sedang berorasi di sana. Glaber mengungkapkan dan menegaskan bagi seluruh warga Capua dan Roma yang berani menyebut nama Spartacus akan dihukum mati tanpa ampun. Ia juga membuktikan ucapannya dengan menyalip salah satu budak kepercayaan Ilatia, walau sebenar faktanya bahwa budak Ilatia tersebut tak bersalah sama sekali. That murdered to any against us, conspire against. Berpindah tempat ke kediaman Sparta, Crixus melatih Livia cara memegang pedang dan bertarung. Saat itu juga tiba-tiba saja Onomius telah sadar dari komanya dan disambut baik oleh para kelompok di sana. Tak berselang lama, Sparta, Argon dan pasukan baru mereka kini telah tiba. Jumlah mereka kini semakin banyak. Sparta membutuhkan senjata jauh lebih banyak dari sebelumnya. Itu merupakan masalah yang harus mereka selesaikan. Namun tak hanya itu, Crixus mengatakan bahwa masalah akan jauh lebih besar, di mana semua mereka merupakan pasukan dari orang-orang Argon. Karena sedari awal Crixus dan Argon selalu tak sejalan. Ia hanya takut jika mereka semua hanya mengikuti perintah dari Argon. Sementara Arthur kini sangat menikmati hidupnya bersama Domina setelah kematian Batiatus. Tak ada pilihan, Domina harus mengikhlaskan sisa hidupnya bersama orang yang seperti Arthur. Karena posisi saat ini Arthur bukanlah lagi bawaan dari Domina, melainkan ia sudah sah menjadi bawaan dari Claudius Glaber. Tak hanya itu, Arthur juga memberikan wig kepada Domina yang bisa ia pakai saat penyerahan pasukan Sepius ke Glaber. Kini tiba saatnya penyerahan prajurit Sepius ke Glaber, di mana ia mengatakan bahwa Sepius telah meninggal di tangan Sparta. Namun sebenar faktanya bahwa dirinya lah yang telah merenggut nyawa Sepius yang telah kita saksikan di episode sebelumnya. Ia juga memerintahkan pasukan Sepius mengucap janji kepada Roma agar siap bertarung dan mengorbankan nyawa mereka untuk menangkap Sparta. Tak hanya itu, Sepia, adik dari Sepius, kini juga sepertinya tak akan lama lagi menjadi milik Glaber, menggantikan posisi Ilatia. I leave in the morning for my uncle. The threat of Spartacus would not have you upon the road, will it? If you find solace in the thought. To a house where he looks at her. Sepia and Berpindah tempat di klub malam, Gannicus kini tengah menikmati secangkir anggur topi miring dan akan mencoba pelukan hangat seorang wanita di sana. Namun tiba-tiba saja Arthur dan dua pengawalnya datang menghampiri. Kedatangan ia ke sana tak lain dan tak bukan untuk membujuknya bergabung bersama Gaius Claudius Glaber agar memerangi Spartacus. Saat Gannicus dibawa ke hadapan Glaber, ia memberikan rudis milik Gannicus yang sempat ia tinggalkan di arena Capua saat pemberontakan Sparta. Tak hanya itu, ia juga menjanjikan kejayaan serta kebebasan yang tak ternilai yang bisa ia dapatkan dengan mudah jikalau ia membantunya memerangi Sparta. Gannicus akan memberikan keputusannya beberapa hari lagi setelah pertemuan ini, ungkap Gannicus. Gannicus cannot be trusted. Same once said of you. If Gannicus Ilatia bersama Domina merencanakan sesuatu agar mereka bisa menetap di Roma untuk meninggalkan kota Capua. Saat itu juga Domina melukai tangannya sendiri seakan-akan itu adalah kecelakaan bagi anak yang dikandung Ilatia mengalami keguguran. Domina dengan segera meminta Glaber membawa dirinya bersama Ilatia ke Roma. Namun hal tersebut ditolak oleh Arthur. Ia mengatakan bahwa Domina adalah satu-satunya tangan dewa bagi rakyat Capua. Jika kepergiannya akan membuat keputusasaan bagi seluruh rakyat,
Mendengar hal itu, Glaber tak akan mengizinkan Domina pergi dari Roma. Ia akan tetap tinggal di Capua bersama dengan Arthur. Sementara Ilatia akan dibawa ke Romawi beberapa hari lagi setelah kejadian tersebut. What has happened to her? To watch over her at all times, with trusted guard I shall accompany her. for to Capua. Sparta melatih setiap pasukannya termasuk mereka yang baru saja dibebaskan. Namun tak ada satupun yang mampu di antara mereka menjadi sebuah gelar doktore seperti Onomius. Sama halnya Onomius yang tak memiliki pengetahuan tentang taktik prajurit serta perang. Ia hanya mengerti cara menjadi gladiator di arena. Sparta berhasil membuka mata Onomius dan kini saling melengkapi satu sama lain. Tak lama dari itu, tiba-tiba saja Kristus mengabarkan bahwa Argon beserta orang-orangnya telah pergi berburu sebelum fajar tanpa Sparta. Tentu saja itu membuat Sparta cukup kesal dibuatnya, di mana ia mengajak kelompok Argon berburu tak lain untuk mengukur kemampuan dari anggota Argon, serta mengetahui bahasa yang mereka gunakan satu sama lain. Tak hanya itu, para kelompok Argon menjarah hasil rampasan kereta yang melintas dekat dengan persembunyian mereka. Tentu hal itu sangatlah berbahaya. Jika sampai ketahuan, mereka semua bisa dalam keadaan bahaya, mengingat mereka belum mempunyai cukup senjata untuk berperang melawan bangsa Romawi. I'm glad I risked my life for... They see us to nothing but a... They see us to proper force. Let's come. Let's cavalry. Let the Romans... We are not ready for it. Tired of hiding like frightened rabbits. Something even a child could say. A direct assault. This child helps and fills our number. Save you from the arena. Papa's found himself nothing but a pack of wild dogs with warriors. Scene berpindah tempat di suatu pasar. Gannicus kembali meratapi budak yang disalib oleh Glaber. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Domina menghampiri. Domina mempunyai cara dan niat terselubung yang selama ini ia sembunyikan. Tanpa terduga, ia meminta Gannicus untuk mengakhiri hidup dari Glaber. Semua penderitaan di Capua adalah ambisi dari Glaber untuk melenyapkan Sparta hingga mengorbankan nyawa orang-orang yang tak bersalah atas kehadiran Sparta. Namun hal itu ditolak oleh Gannicus. Apa untungnya jika ia harus membunuh Glaber? Romawi pasti mengirim praetor lain untuk menggantikan posisi Glaber. Namun Domina meyakinkan bahwa Sparta hanya ingin membunuh Glaber atas kematian istrinya. Jika Glaber meninggoy, maka kedamaian kedua belah pihak akan damai serta Sparta akan meninggalkan Roma. Domina juga memberitahu bahwa malam ini Ilatia dalam perjalanan menuju ke Romawi. Ia bisa memanfaatkan Ilatia untuk menyingkirkan Glaber. Saat malam telah tiba, para pasukan kepercayaan Glaber akan membawa Ilatia menuju ke Romawi. Sebelum berpisah, Domina memberitahu niatnya bahwa Gannicus akan melenyapkan Glaber. Ilatia nampaknya cukup puas atas pernyataan dari Domina tersebut. Sementara anggota dari Argon melakukan hiburan dengan cara bertarung satu sama lain. Namun sialnya dalam perayaan tersebut, Sedulus mencoba menggombal Nivea dan hendak memperkaosnya. Karena merasa terdesak, Nivea melayangkan pisau tepat ke perut Sedulus saat itu juga. Argon yang melihat hal itu tentu saja melerainya. Namun tanpa terduga, ia justru dihajar babak belur oleh anggotanya sendiri. Sementara Krisus menyadari bahwa ulah semua itu adalah Sedulus. Tanpa pikir panjang, Krisus menyerang Sedulus dan pertengkaran di antara kedua kubu pun tak terelakkan. Sparta yang melihat anggotanya menjadi gila dengan segera turun tangan. Tanpa basa-basi, Sparta menghabisi Sedulus dengan sebuah pedang miliknya. Dengan tegas, Sparta mengatakan semua orang di sana bahwa jika tak bisa mengikuti semua perintahnya, maka pergilah dari sini sekarang juga. Argon yang merupakan teman setia Sparta memilih untuk mengikutinya dan siap bertarung demi kebebasan bersama. Mendengar hal itu, semua orang-orang Argon kini memihak dan bersatu kembali bersama Sparta untuk meruntuhkan Romawi. Berpindah lokasi ke kediaman Glaber, di mana Sepia mendatangi kamar Claudius Glaber tanpa mengucap sepatah kata pun.
Akhirnya mereka melakukan hubungan yang tak semestinya dengan sangat nikmat. Belum saja puas, tiba-tiba saja pengawal di sana memberi kabar bahwa pasukan yang telah membawa Ilatia menuju ke rumah telah meninggoy mengenaskan. Arthur yang melihat itu mengatakan bahwa Gannicus telah membuat keputusannya dengan mencuri Ilatia untuk diserahkan kepada Sparta. Gannicus has made his decision. Spartacus Season 2 Episode 8. Kini Gannicus berhasil membawa Ilatia tepat di hadapan Sparta. Ia juga mengatakan agar membunuh istri Glaber untuk membalaskan dendamnya yang telah direnggut oleh Claudius Glaber. Sementara di tempat Tudus, Domina bersikeras agar Glaber mengerahkan seluruh pasukannya, bahkan menyarankan meminta bantuan kepada Romawi untuk mencari Ilatia. Namun hal tersebut ditolak oleh Glaber, di mana ia tak akan meminta bantuan kepada Roma soal hilangnya istrinya, karena hal itu dapat mencoreng nama baiknya bahwa ia sendiri tak becus menjaga istrinya. Bahkan Glaber memerintahkan Arthur untuk menghapus seluruh jejak atas hilangnya Ilatia. Sparta membawa Ilatia ke kediaman miliknya. Ia mengingat kembali soal istrinya yang harus dijadikan budak dan direnggut oleh Glaber. Sparta hendak membunuh Ilatia, namun tanpa terduga ia mengatakan bahwa anak yang ia kandung adalah anak dari Sparta. Hal tersebut terdengar sangat mustahil, namun semua itu benar adanya, di mana sebelumnya saat perayaan bertopeng itu Domina menukar Crixus dengan Sparta tanpa sepengetahuannya, hingga mereka berdua melakukan hubungan yang tak semestinya di malam itu. Mendengar semuanya, Sparta menunda niatnya untuk membunuh Ilatia. Upon your throat is the memory of my hand. Began and see to completion what they Tak berselang lama saat Gannicus duduk seorang diri, Crixus datang menghampiri. Ia melihat bahwa Onimus nampaknya masih memendam amarahnya. Apapun selisih di antara mereka, Crixus mengharapkan itu secepatnya berlalu. Gannicus segera menghampiri Sparta dan mempertanyakan soal Ilatia. Apakah Sparta sudah membunuh Ilatia? Namun Sparta mengatakan bahwa dirinya bukanlah Glaber yang membunuh seorang wanita tanpa belas kasih. Mendengar ucapan Spartacus, Gannicus cukup kecewa karena tujuan ia membawa Ilatia ke sana tak lain dan tak bukan untuk mengakhiri semua penderitaannya dan seluruh penderitaan warga Kepo yang tak berdosa yang telah disiksa sampai mati karena menyebut nama Spartacus. Jika Sparta tak membunuh Ilatia, maka banyak orang lagi yang tak berdosa mati karena ulah dari Sparta. Renesa's affections once. You sought prey of a religion you could yet gain. Send message. The gods have led me. Sementara Lucius kini menjenguk Ilatia sembari membawakan bubur untuk caban bayi yang dikandungnya. Dalam percakapan itu, Ilatia menyadari bahwa Lucius tak memiliki tanda budak di tangannya. Artinya ia merupakan orang yang memiliki kebebasan. Namun hal itu ditolak oleh Lucius. Ia menceritakan kepada Ilatia bahwa dahulu ia merupakan bangsa Romawi. Namun sekarang itu tak penting lagi saat Sulla yang berkebangsaan Romawi merampas tanah jarahannya hingga membuat istri serta keluarganya harus meninggoy semua di tangan Romawi. Kini ia sepenuhnya berada di samping Sparta. Namun dengan niat liciknya Ilatia menawarkan kebebasan serta kekayaan kepada Lucius, serta berjanji akan mengembalikan apa yang telah direnggut olehnya jika ia bersedia memberitahu di mana Spartacus menahannya. to him, being grown, and I of him, my child, prized daughter of my clan, Save for... heir to its lineage. We would both be absent fucking head before the reason. Gary. Haunted words for Corinth. Berpindah tempat ke kediaman Glaber, nampaknya Sepia berhasil menggantikan posisi Ilatia di hadapan serta di hati Claudius Glaber. Mereka selalu melakukan pusreng tanpa henti. Sepia sangat menikmati hal itu. Sementara Domina mendatangi Arthur sembari mempertanyakan soal keberadaan dari Ilatia beserta Gannicus. Namun ia tak menemukan tanda-tanda soal keberadaan dari Gannicus. Bahkan Arthur mendatangi dan menyiksa semua orang di klub malam itu tempat Gannicus menyebut topi miring. Namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Saat Domina hendak keluar, tiba-tiba saja Arthur mencegahnya. Karena merasa tak nyaman, tanpa sengaja Domina menampar Arthur tepat di wajahnya hingga membuat Arthur murka dan melampiaskannya dengan melakukan push rain secara paksa kepada Domina yang kesekian kalinya. Already learned. I question sincerity. Speak it again. Sincerity of the word. Apology. Jeez. Again. Saat pagi hari telah tiba, pengawal Glaber memberitahu seseorang yang telah mengetahui keberadaan Ilatia. Ternyata itu adalah Lucius yang gagah berani datang ke sana dengan seorang diri. Kedatangan ia ke sana mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok Sparta. Ia juga mengetahui di mana Ilatia kini disekap, serta mengetahui persembunyian dari Sparta. Ia juga mempertanyakan apakah Glaber dapat mengembalikan istri anaknya serta saudaranya yang telah direnggut oleh kaum Romawi. Mendengar hal itu, Glaber cukup kesal dan hendak membunuh Lucius. Namun Lucius mengatakan jika berani menyentuhnya maka Ilatia akan mati. Lucius membuat kesepakatan dengan Glaber untuk menukar Ilatia dengan sejumlah pakaian baja dan senjata sebelum matahari terbenam. Ternyata semua itu adalah hasil kesepakatan antara Lucius dan Sparta. Walaupun Lucius terlihat tua, namun ia tak sebodoh itu menerima tawaran yang menjanjikan dari Ilatia. Saat itu juga Sparta mengumumkan bahwa dirinya akan menuju ke Attila untuk menyambut Glaber. Ia hanya mengizinkan 3 orang saja untuk mewakilinya sebagai bentuk kesepakatan. Argon, Crixus serta Gannicus akan menjadi pengawal setia dan terkuat Sparta menghadapi Glaber. No one as warmly. I would welcome no. It believes in it. And your lives. Proper weapons. It is madness to place trust in the words of Glaber. We will see this done together. Glaber and his army from this world. Kini tiba saatnya hari itu, di mana Glaber telah sampai di kota Attila sesuai perjanjian. Saat Sparta bertemu Glaber, ia memberikan sebuah kain milik Ilatia dan menjamin bahwa istrinya masih hidup. Dalam perbincangan singkat itu, ternyata Glaber mengingkari janjinya. Ia memilih menangkap Sparta dibanding ia harus menyelamatkan Ilatia. Saat Argon membuka pintu kereta, yang ia dapatkan bukanlah perlengkapan pedang dan baju baja, melainkan adalah sebuah komplotan dan pasukan dari Arthur, sehingga menyebabkan pertarungan di antara mereka tak terbendung lagi. Glaber memanggil pasukan cadangannya dengan jumlah yang cukup banyak untuk membunuh Sparta, sementara Lucius kini harus meninggal di saat itu juga. Berpindah lokasi di Ludus Glaber, Domina menghampiri Sepia sembari memberikan gelang kakaknya yang telah ia dapatkan dari Arthur. Domina mengungkapkan bahwa pembunuhan Sepius adalah ulah dari Glaber. Dibuktikan dengan adanya gelang itu yang hanya bisa didapatkan dari orang yang telah meninggal. Tak hanya itu, Arthur juga pasti ada di sana saat pembunuhan, karena Arthur hanya bisa bertindak atas perintah Gaius Claudius Glaber. Brother fell when your brother was only upon command. Yet the villain moves on. Sementara Sparta memilih untuk membebaskan Ilatia dibanding ia harus membunuhnya. Tak hanya itu, Sparta juga mengatakan bahwa Glaber lebih memilih untuk membunuhnya dibanding menyelamatkan Ilatia. Sparta juga memberitahu bahwa Glaber tak benar-benar mencintai Ilatia seperti Sparta mencintai istrinya. Spartacus Season 2 Episode 9. Saat Glaber dan Sepia tengah berduaan, tanpa terduga tiba-tiba saja Ilatia datang menghampiri. Ilatia tiba di Ludus milik Glaber dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat tersadar dari pingsannya, Glaber mempertanyakan bagaimana ia bisa kabur. Namun ia menjelaskan bahwa Sparta telah membiarkannya pergi begitu saja. Tak hanya itu, Ilatia juga mengatakan bahwa Sepia kini berada di pelukan Glaber. Ia telah mengetahui perselingkuhan di antara mereka. Glaber melakukan semua itu karena Ilatia sudah beberapa kali membuat sakit hati Glaber. Saat mengetahui Albinius ingin mereka bercerai agar Varnius bisa bersamanya. Ditambah lagi Ilatia rela ingin menggugurkan anaknya saat itu juga agar bisa bersama Varnius. Ungkap Glaber dengan perasaan kekecewaannya.
berpindah tempat ke kediaman Sparta, di mana mereka kini diserang oleh pasukan Romawi saat semuanya tengah lengah tertidur dengan pulas. Namun ternyata semua itu adalah sebuah tes saja yang dilakukan oleh Sparta, Crixus serta Gannicus. Jika bukan karena tes, mereka semua sudah berada di alam baka, dan itu menunjukkan bahwa pertahanan dari kelompok Sparta masih sangat minim untuk mengantisipasi penyerangan mendadak dari Romawi. Forged into action. I would see words. Rise. Meal. Saat pagi hari telah tiba, Sparta berorasi dan menyampaikan kepada seluruh pasukannya bahwa hal semacam itu tak boleh terjadi lagi. Mereka tak boleh lengah satu sama lain. Jika terus bertengkar dan terpecah, maka Romawi akan sangat mudah menyerang dan membantai mereka semua. Argon kemudian menyarankan Sparta menghukum mereka dengan cambukan yang gagal dalam pelatihan. Namun ia menolak akan hal itu. Kepercayaan serta kesetiaan tak bisa diwujudkan dengan cambukan. Sparta memiliki strategi baru agar mereka semua bisa patuh. What are your thoughts? See fingers joined. Scene berpindah, diperlihatkan Arthur dan Glaber kini tengah menyusun rencana penyerangan markas Sparta. Arthur menyarankan strategi tempat kemungkinan mereka tinggal saat penyerangan di tambang, penyerangan di dermaga Neapolis, dan pertukaran sandera di Atela. Arthur menduga bahwa mereka tinggal di sekitaran hutan belantara di kota Vesuvius. Glaber akan menyerang mereka saat malam hari. A temple erected many years past, abandoned. Then we march at nightfall. Saat Glaber memerintahkan pasukannya agar bersiap lebih cepat, tiba-tiba saja Varinius datang ke rumah Ludus Glaber. Kedatangan Varinius ke sana untuk membawakan pesan dari senat Romawi agar Glaber berhenti melakukan pengajaran terhadap Sparta dan kembali ke Roma. Varinius juga mengatakan bahwa Glaber terlalu bodoh hingga menyebabkan Ilatia harus dibawa oleh budak tersebut. Namun hal itu dibantah oleh Ilatia, di mana ia mengatakan bahwa dirinya tak pernah dibawa oleh siapapun. Sepertinya Ilatia membela Glaber kali ini. Varinius bersikeras agar Glaber kembali ke Roma. Ia akan menggantikan posisi Glaber yang tak becus menangkap Sparta. Varinius juga mengatakan bahwa dirinya diperintahkan untuk memimpin pasukan dari Glaber untuk mengadili Sparta. Mendengar hal itu, Glaber tetap bersikeras bahwa dirinya tak akan pergi dari Capua sebelum ia menangkap Spartacus. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tak akan digantikan oleh orang yang seperti Varinius. Saat hendak balik, Sepia datang menghampiri Varinius. Ia mengatakan bahwa kematian kakaknya adalah ulah dari Glaber, dibuktikan dengan sebuah gelang yang ia dapatkan. Hal tersebut tentu saja tak masuk akal dan dibantah oleh Varinius. Ia mengatakan bahwa Sepia merupakan gadis bodoh. Gelang saja tak akan cukup menjadi bukti pembunuhan dari Sepius. No love for the man. Yeah, and Thierry, I would say make accusation based upon you have no purpose. No more further words. Sementara Sparta sendiri kini terus melatih pasukannya cara bertarung. Strategi Sparta ternyata adalah melatih anggotanya yang tengah berselisih satu sama lain. Crixus akan disandingkan bersama Argon untuk melawan Gannicus serta Onomius. Dari hasil pertandingan tersebut cukup memuaskan, di mana Sparta berhasil membuat chemistry di antara mereka menjadi bersatu kembali satu sama lain. For a shit-eating goal. For a simple fuck from the bound-wounded pride. Better share drink. Di rumah Ludus Glaber, Domina selalu membujuk Sepia agar menghabisi Glaber saat itu juga. Bukankah itu yang diharapkan oleh Sepia? Di mana ia harus kehilangan orang yang ia cintai. Bahkan ia harus merasakan sensasi kenikmatan orang yang telah merenggut nyawa kakaknya sendiri. Tanpa basa-basi, Domina memberikan sebuah pisau kecil kepada Sepia sembari meyakinkannya bahwa Sepia harus melakukannya sendiri. Saat tiba waktunya, Sepia menghampiri Glaber dan tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Karena tak bisa mengendalikannya lagi, tiba-tiba saja Sepia memukul Glaber saat itu juga menggunakan botol anggur hingga tersungkur terjatuh. Di saat hendak membunuh Glaber, Ilatia datang di waktu yang tepat dan mengirim Sepia ke Anambaka untuk selama-lamanya.
Kini tiba waktu yang dinantikan oleh Glaber. Seluruh pasukan Romawi tengah melakukan penyerangan di malam hari dengan menyisiri setiap hutan belantara guna menemukan jejak komplotan Sparta. Tak lama setelah itu pertarungan di antara dua kubu pun tak terbendung. Ternyata itu adalah pasukan dari Varanius yang diam-diam melakukan penyerangan sendiri ke markas Sparta. Semua itu adalah sebuah jebakan dari Glaber. Tak berselang lama tiba-tiba saja bola api meluncur dengan cepat ke markas mereka serta meluluhlantakkan semua yang ada di sana. Odomius kini harus kehilangan satu matanya saat berduet dengan pengawal dari Arthur. Sementara Varanius harus meninggoy di saat itu juga. Karena jumlah pasukan Romawi terlalu banyak, akhirnya Sparta memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu dengan menggunakan jalan rahasia yang mereka buat. Sekali lagi pelarian mereka semuanya sia-sia, di mana pasukan Romawi berhasil menguasai seluruh hutan belantara. Tak ada pilihan dan jalan satu-satunya adalah mereka harus pergi ke jalur pegunungan yang sangat berbahaya. Arthur menyarankan agar menyerang di saat itu juga, namun Glaber tak akan membiarkan hal itu. Karena di gunung tersebut tak ada jalan keluar sama sekali selain harus bunuh diri. Ditambah lagi di gunung tersebut sangatlah gersang dan hanya berisi lumpur dan bebatuan saja. Glaber akan membuat kaum Sparta dalam kelaparan dan frustasi. Ketika itu terjadi, maka Glaber bisa leluasa untuk membunuh mereka semua. Spartacus Season 2 Episode 10. Sparta dan pasukannya kini bermukim di pegunungan tersebut. Mira memberitahu bahwa persediaan makanan serta kayu bakar yang ada di gunung itu sudah sangat menipis. Tak berselang lama tiba-tiba saja Krisus mengabarkan bahwa Numerus serta sejumlah orang-orangnya pergi berjalan kaki menerobos penjagaan Romawi di kaki bukit pegunungan. Tak ada pilihan, Sparta segera ke sana membantu mereka dan perkelahian tak terelakkan. Dalam peperangan tersebut, Mira harus meninggu akibat kapak yang menancap tepat di dadanya. Dengan amarah di wajahnya, Sparta menghantam Numerus secara bertubi-tubi saat itu juga. Numerus tanpa terduga mengatakan bahwa Sparta lah yang membawa mereka dalam kematian. Mereka semua kelaparan serta kehilangan kekuatan dalam kondisi yang terpojok seperti ini. Mendengar hal itu, Sparta tak dapat berkata-kata lagi. Namun ia tetap menyemangati kelompoknya bahwa tebing gunung Vesuvius memang tak dapat dilewati. Satu-satunya jalan adalah arah ke selatan dengan menerobos penjagaan Romawi. Dan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Saat ini mereka di daratan paling tinggi. Artinya mereka lebih unggul dari lawan yang berjumlah banyak. Scene berpindah tempat. Diperlihatkan Iletia bersama Domina kini dalam perjalanan ke Vesuvius. Tujuan ia ke sana karena ia tak mau melahirkan anaknya di kota Capua. Tak hanya itu, Iletia juga menjamin kehidupan Domina sebagai sahabat sejati, bahwa dirinya setelah berada di Roma akan menikahkan Domina dengan seseorang priator di sana agar ia menjadi seorang istri yang terhormat. Namun tanpa terduga Domina mengatakan bahwa Glaber tak akan menyetujui itu karena Glaber telah menjodohkan dirinya bersama Arthur. Sementara Domina diam-diam mengambil gelang milik Sepius yang akan diberikan kepada Glaber lewat perantara Ilatia, dengan tujuan membongkar semua kebusukan Arthur yang ingin menyingkirkan Glaber lewat percobaan pembunuhan Sepia. Saat tiba di lokasi, Glaber cukup terkejut melihat kedatangan istrinya itu. Namun Glaber menyuruh Ilatia kembali ke Capua saja sembari menunggu kelahiran anak mereka. Namun sebelum pergi, Ilatia tak lupa memberikan gelang milik Sepius. Tentu saja Glaber cukup terkejut melihat hal itu. Lantas ia mempertanyakan bagaimana Ilatia bisa mendapatkan gelang tersebut. Ilatia menyampaikan bahwa gelang itu didapatkan saat membereskan mayat dari Sepia, yang artinya seseorang telah membawakan kepadanya dan mengetahui siapa pembunuhan dari priator Romawi itu. Ilatia membolak-balikan fakta dan kebenaran untuk melindungi Domina.
Sementara Arthur sendiri meyakinkan anak buahnya bahwa dirinya tak lama lagi akan menjadi pemilik Ludus Glaber. Ia akan menjadi pemimpin yang tak terkalahkan di Capua. Belum saja sempat melanjutkan, tiba-tiba saja Glaber datang menghampiri. Ia melemparkan gelang tersebut tepat di hadapan Arthur. Tentu saja Arthur tak mengerti apa maksud dari semua ini. Glaber menjelaskan bahwa Sepia berusaha membunuhnya karena gelang tersebut. Arthur mengatakan bahwa dirinya tak pernah bicara kepada Sepia apalagi menyangkut soal gelang itu. Karena Glaber sudah diselimuti amarah dan segera ia mengancam Arthur saat itu juga. Arthur beserta anak buahnya mencoba melakukan perlawanan. Namun semua itu tak berarti, di mana Glaber menjanjikan anak buah Arthur sebidang tanah dan segopok uang jika setia kepadanya. Tentu saja mereka berpaling dari Arthur dan memihak kepada Glaber. Tanpa terduga Arthur pergi seorang diri ke Gunung Vesuvius dan menyampaikan pesan bahwa Sparta beserta pasukannya harus menyerah. Jika tidak, seluruh kaum Sparta yang selamat dari gunung ini akan disalib tanpa ampun. Namun tentu saja tawaran tersebut ditolak oleh Sparta. Ia mengatakan tak ada bedanya jika mereka semua harus mati daripada harus menyerah dan kembali menjadi budak peliharaan Romawi. Mendengar hal itu, Arthur tak dapat berkata-kata lagi dan hendak meninggalkan tempat tersebut sembari menyampaikan jawabannya kepada Glaber. Namun hal itu ditolak oleh Crixus. Kepala Arthur akan memberikan jawaban kepada Glaber. Nivea yang ada di sana mengambil alih dan mengajak Arthur berduet 1 lawan 1, di mana sebelumnya Arthur pernah memperkaos Nivea saat ia masih menjadi budak di rumah Ludus Batiatus. Ia akan membalaskan dendamnya di hari itu juga. Di saat pertarungan sengit itu, Nivea akhirnya berhasil membunuh Arthur. Sementara Glaber telah mendapatkan jawaban dengan mendapati kepala Arthur yang sudah tak berdaya. Sparta beserta pasukannya mengumpulkan setiap ranting-ranting kayu menjadi satu untuk dijadikan sebagai tali mereka. Crixus, Argon, serta Gannicus akan menjadi pengawal Sparta dalam misi kali ini. Ternyata Sparta melakukan hal yang sangat berbahaya, di mana mereka menuruni pegunungan yang hanya menggunakan ranting-ranting kayu yang mereka telah buat sebelumnya. Wells within your breast. I know fear, and it does so with great cause. The Roman way, that they believe. And our own paths, art and mind are put nothing in this world. Race Rome. Sparta, Crixus, Argon, serta Gannicus berhasil sampai ke pemukiman pasukan Glaber. Mereka membabat habis pasukan yang berjaga di sana. Sementara di atas gunung, Onomius mengambil alih dan menunggu tanda-tanda penyerangan mereka. Di saat itu juga Glaber telah menyadari penyerangan yang dilakukan oleh Sparta. Berpindah tempat di Ludus Glaber, Ilatia kini telah tiba waktunya untuk melahirkan anaknya di Capua. Ia hanya ditemani oleh Domina beserta budak di rumah tersebut. Tanpa terduga Domina menghabisi seluruh penjaga di sana hingga hanya menyisakan dirinya seorang diri. Ilatia yang melihat akan hal itu tentu saja terkejut dibuatnya. Saat melahirkan anaknya, Domina malah mengambil anak Ilatia dan membawanya ke sebuah pinggir tebing. Ilatia dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkannya. Namun apa daya dengan kondisi seperti itu, ia tak dapat berbuat banyak. Domina mengatakan bahwa Quintus Lentulus Batiatus sudah sangat lama menginginkan seorang anak. Berkat Ilatia, akhirnya mereka mempunyai seorang putra. Tanpa pikir panjang, Domina menjatuhkan dirinya bersamaan dengan anak Ilatia ke tebing tersebut saat itu juga. Sementara di area pertempuran, banyak sekali dari kelompok Sparta keguguran. Tak hanya itu, Onomius juga harus meninggalui dalam pertempuran itu. Sparta terus melakukan penekanan kepada Glaber dengan mendatangi markas mereka. Glaber kini berduet 1 lawan 1 melawan Sparta.
Namun ia bukanlah tandingannya, di mana dalam peperangan itu Glaber harus meninggoy di tangan Sparta. Saat nyawa di ujung tanduk, Glaber masih sempat mengatakan bahwa Romawi pasti akan mengirim bala pasukan tentara terbaiknya menggantikan dirinya untuk menangkap dan membunuh Sparta. Follow Glaber in death.